Siapa yang ngirim ini itu? Aslinya saya lagi sedih, teramat dalam sampai sakit, marah teramat marah, sebel kelewat sebel. Tapi yang dikedepanin sisi ustadznya saya. Sebenarnya isu-isu yang dibangun Pak Jamal itu kadang-kadang lucu. Emang faktanya demikian, faktanya Pak Jamal nggak ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, saya dengar dari beberapa channel ya, dari Thoyibah dan Cahaya Islam, itu ada isu ini masih kabar burung ya. Sebenarnya bukan kabar burung, kabar WhatsApp gitu ya. Kebenarannya ya belum kita pastikan gitu. Cuma kalaupun misalkan itu benar atau misalkan kalaupun itu salah, kita kan punya analisa tersendiri gitu untuk membicarakan tentang ini gitu, tentang bisnisnya Pak Jamal. Begini ya teman-teman ya. Sebelum saya ngebahas tentang analisa dari satu bisnis ini, saya akan perlihatkan dulu isunya, lebih tepatnya ya, lebih isunya yang beredar itu di Cahaya Islam. Di sini disebutkan ya, saya perlihatkan dulu video dari Cahaya Islam. Yuk, check it out. Saya dah keluar dari warung baik-baik nih Pak D, jadi guru full di sana. Kita kembangin secara umum aja yuk. Bismillah ikutan bisnis Pak D. Bisnis apapun sambil lihat-lihat keadaan keuangan juga ke depan. Oke. Saya tidak akan tampilkan nama dari pengirim chat ini ya. Dan saya berharap teman-teman sudah paham siapa yang ngirim ini itu. Aslinya saya lagi sedih, teramat dalam sampai sakit, marah teramat marah, sebel kelewat sebel. Tapi yang dikedepanin sisi ustadznya saya. Aslinya saya kayak nabrak gunung, musuh saya jadi kayak diri saya sendiri, dan memang diri saya sendiri. Seperti itu untuk mengawali video hari ini. Oke teman-teman, jadi kurang lebih kabar burungnya seperti itu ya. Kenapa saya katakan kabar burung? Karena saya harus mendisklaimer ini. Ini belum tentu benar dan juga belum tentu salah. Jadi saya pastikan bahwasanya ini belum bisa dipastikan. Lagi-lagi paham ya? Saya pastikan ini belum bisa dipastikan. Karena apa? Karena saya nggak mendapat dari sumber aslinya. Kalau saya mendapat dari sumber aslinya, ya saya bisa pastikan itu. Nah, ada nggak sumber asli selain ini? Ada, cuma bukan bentuk ini. Nah, teman-teman, sebelum saya berbicara tentang bagaimana sebuah warung grup ini, sebuah satu holding perusahaan yang di bawahnya itu banyak bermacam-macam gitu ya, walaupun sisinya sama, intinya pelayanan atau terus jasa ya, baik itu dalam bidang makanan, F&B, atau misalkan dalam bidang jasa olahraga, atau misalkan tempat penyewaan, atau yang jelas intinya holding dari warung grup ini di bawahnya banyak sekali, dan nilainya akan saya ungkapkan nanti kalau misalkan saya sudah menganalisa suatu salah satu unit usaha yang dibangun di Semajur. Oke teman-teman, kebetulan saya tahu lokasi ini, dan pokoknya intinya saya punya usaha di lingkungan ini gitu sebelumnya gitu, karena ya ada sebab dan lain hal saya harus usaha di situ. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya videonya ya. Bensound.com. Bensound.com.
Bensound.com. Bensound.com. Bensound.com. Oke teman-teman, jadi begitulah kondisi di salah satu unit usaha warung steaknya. Kalau misalkan kita bicara tentang holding warung grup ya, dimana di bawahnya ada warung steak and shake. Di sini dimana ya ada yang di bawahnya emang persis itu di bawah warung steak and shake itu milik holding tersebut. Nah, saya akan berbicara tentang akumulasi modal dari satu bisnis beverage ya, dimana bisnis F&B ini memang sangat menjanjikan di beberapa kota. Nah, saya kasih tahu, ini lokasinya di BKR, di Jalan BKR ya, Badan Kemerdekaan Rakyat di Tasikmalaya, lebih dekat dengan kampus Unsil, Universitas Negeri Siliwangi lah kalau sekarang, karena sekarang udah negeri. Nah, dimana di jalan ini adalah lokasi yang sangat-sangat strategis dalam untuk membuka suatu bisnis kuliner ya, karena wilayah ini ya pertama jalannya bukan jalan utama, tapi jalan ini sering dilewati mahasiswa karena jalan ini menjadi akses ke satu lapangan besar di Tasikmalaya. Saya kebetulan pernah usaha di daerah sana juga dulu gitu. Oke teman-teman, terlepas dari itu semua, pada prinsipnya dengan gedung yang seperti itu, dengan luas yang seperti itu kalau misalkan dengan isu-isu yang berkembang yang saya dengar ini dengar suara burung ya, dengar suara isu-isu di mana Yusuf Mansur itu katanya selalu membeli tanah tersebut untuk membuka bisnis kuliner ya. Nah, tanah di sana itu nggak murah, mahal sekali hitungannya. Jadi kalau misalkan itu menjadikan investasi sebagai investasi properti ya, dimana ya tanah juga masuk ke golongan properti, sebagai properti itu sangat menjanjikan karena wilayahnya dekat dengan kampus. Di sana banyak kampus, bukan cuma Unsil, ada kampus Perjuangan, ada di sana ada Stikes negeri, di sana juga ada PTH juga di sana. Pada prinsipnya di sana banyak sekali kampus dan ya puluhan ribu mahasiswa yang diterima setiap tahunnya di sana. Jadi selain di sana ada wilayah yang memang secara komersil, di sana ada perumahan-perumahan elit, di sana juga merupakan salah satu kawasan yang memang tertuju kepada kuliner. Nah teman-teman, kalau melihat dari bangunannya, tersebut itu nilainya miliaran. Kenapa? Itu dibangun dengan baja, nggak murah. Oke, kita bicara tentang pembiayaannya, dimana dalam satu bisnis kuliner itu biasanya selalu menggunakan bangunan-bangunan yang memang khas gitu, khas pada suatu bisnis mereka. Nah, warung steak and shake kan khasnya seperti ini bangunannya. Kalau misalnya kita lihat RAB-nya, pakai merujuk RAB yang punya saya punya, itu bangunannya kurang lebih sekitar 2 miliar kalau hitung-hitungan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan tanahnya beli, itu nilainya kemungkinan ya sekitar 4 miliaran. Saya hitung ini berdasarkan apa yang saya pernah hitung di daerah sana ya.
Oke, ini kalau misalkan ini tanahnya emang beli menjadi milik perusahaannya. Kalau misalkan sewa itu minimal 10 tahun agar perusahaan ini punya margin yang rasional untuk menutupi ya misalkan seperti membuat gedungnya. Jadi kalau misalkan cuma sewa 1 tahun 2 tahun itu nggak akan ketutup. Jadi minimal 10 tahun. Oke toh, kita anggap itu sewa. Sewa yang minimal ya habislah 300 jutaan untuk tanah sebesar itu ya. 300 juta dengan 2 miliar 300. Bagaimana kalau misalkan ternyata Warung Group ini udah mencapai 100? Oke, anggap saja misalkan nilai nominal dari bisnis mereka, dari propertinya itu sekitar 2 miliar. Berarti kalau kali 100 sudah 200 miliar. Oke, setelah kita hitung 200 miliar itu, nah dengan isu yang sedang berkembang seperti ini, ya isu sebenarnya ya isu sih sebenarnya. Karena saya belum tahu persis. Oke toh, anggap aja itu benar dan anggap aja itu nggak benar. Intinya gini, ini bukan soal benar nggak benernya. Ini kita akan merasionalisasikan. Apakah mungkin dengan nilai 200 miliar itu, seseorang akan merelakan begitu saja keluar dari holding tersebut sebagai penguasa? Saya katakan kenapa sebagai penguasa, karena dalam catatan yang jelas ya, di sini saya akan perlihatkan, saya ulangi lagi bahwasanya bahwasanya profil perusahaan PT Warung Group Indonesia itu dikuasai sama yang sekarang ya, saya katakan yang sekarang yang update saya pakai kemarin itu adalah Jody Brotosusiono sebagai direktur utama, Siti Hairani Nur Utami itu katanya istrinya ya sebagai direktur, Haja Siti Maimunah sebagai komisaris. Nah, logikanya itu kan pasti punya saham di sana ya. Ya emang di sini tulisannya punya saham. Walaupun saham di sini otomatis akan berbeda lah dengan saham yang konvensional yang ada pada saat kenyataan. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Tapi intinya kalaupun misalkan dia memiliki 25% dari perusahaan itu, berarti kalau 25% anggap aja berarti modal dia ya anggap aja sekitar 50 miliar misalkan. Itu juga nggak akan rela begitu saja dilepas. Karena apa? Untuk melepas suatu saham di sini dia kan harus menjual. Yang mau beli dengan 50 miliar itu pasti orang yang punya uang banyak. Dan nggak mau juga kalau saya dengan logika yang sangat strategis pemikirannya. Karena apa? Menurut saya pribadi bahwasanya usaha yang menurut saya masih normal, masih berjalan dengan baik, saya nggak akan ngomong latar belakang uangnya dari mana, modalnya dari mana ya. Saya akan berkata tentang bisnisnya. Bisnis yang menurut saya masih berjalan dengan baik, milik Pak Jaman ini ya, milik Bu Hajah Siti Maimunah ini adalah salah satunya bisnis warung steak and shake. Ya intinya holding Warung Group Indonesia ini sebagai ya perusahaan utamanya gitu ya, perusahaan yang membiayai unit-unit kecilnya gitu loh. Intinya kalau misalkan ini pergi begitu saja tanpa menjual sahamnya itu nggak logis. Lagi pula juga dengan kondisi zaman yang seperti itu yang mungkin sekarang banyak masalah, itu kan butuh pemasukan tiap bulannya. Saya rasa nggak mau dia menjual karena apa? Butuh namanya biaya bulanan gitu. Jadi mustahil kalau misalkan, menurut saya mustahil kalau dijual, karena untuk memulai bisnis lagi, membuka usaha misalkan beverage lagi itu nggak mudah. Nah, yang jelas saat ini adalah bisnis yang paling rasional dipertahankan adalah holding Warung Group Indonesia-nya. Kalau misalkan dia tiba-tiba pergi dari warung steak katanya, ya emang Pak Jaman di sini nggak ada secara akta ya, secara akta itu Pak Jaman nggak ada, adanya Bu Siti Maimunah. Kalau Pak Jaman ngomong kayak gitu nggak ada salahnya, karena milik istrinya bukan milik dia, itu secara akta. Jadi bukan isu ya emang bener, emang nggak ada di situ, bukan isu, nggak ada. Tapi dibalik itu apakah bukan punya Pak Jaman? Ya tentu punya istrinya Pak Jaman, ya otomatis punya Pak Jaman kan, menikmati bersama. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi sampai di sini paham ya. Secara logika itu isu itu bisa dikatakan benar karena emang Pak Jaman nggak ada di situ secara akta ya.
Kalau tapi secara fakta, misalkan bagaimana menikmati hasil itu kayaknya mustahil kalau misalkan Pak Jaman begitu saja melepas sahamnya gitu. Dan yang beli juga nggak mudah juga dengan nilai yang sangat besar seperti itu. Dan saya tahu nilainya lebih dari 200 miliar kalau hitungannya 4 miliar satu unitnya. Karena bukan cuma warung Stik NC kan, ada Bebek Slamet, ada Obong, ada Obong, pokoknya banyak, ada Wekji. Intinya seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini ya teman-teman, ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat teman-teman agar teman-teman paham bahwasanya isu-isu yang dibangun Pak Jaman itu kadang-kadang lucu. Emang faktanya demikian, faktanya Pak Jaman nggak ada di situ. Ya menurut fakta ya saya nggak akan bilang menurut maksudnya dalam konteks direksi nggak, menurut fakta yang ada. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.